Oke. Oke. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi washabihi ajmain. Amma ba'du. Alhamdulillah, mari kita panjatkan puja dan puji syukur kita kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang mana telah memberikan kita kesehatan sehingga alhamdulillah PCM Spanyol, PCM Turki, PCM se-Eropa dan diaspora Muhammadiyah dapat melaksanakan acara di Zoom-nya pada siang hari untuk waktu Spanyol dan Turki dan malam hari untuk waktu di Indonesia. Alhamdulillah. Yang kedua, tak lupa selawat dan salam kepada Nabiullah Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam yang telah memberikan kita kesehatan. Walaupun dengan momen corona ini, alhamdulillah kita bisa berkumpul, walaupun tidak bisa offline ya, karena jarak yang memisahkan kita. Nah, tetapi tidak apa-apa. Ya, dengan adanya kendala pasti ada solusi ke depannya. Dan yang ketiga, saya mengucapkan terima kasih banyak kepada teman-teman PCM Spanyol, kepada teman-teman PCM Turki, kemudian dari PCM se-Eropa dan diaspora Muhammadiyah yang telah hadir pada malam hari ini. Begitu pula dengan teman-teman lainnya yang insya Allah ada di Yogyakarta, ada yang di Bengkulu, kemudian mungkin ada di Banten dan lain-lainnya. Insya Allah ya, semuanya insya Allah sehat. Oke, di sini perkenankan saya sebagai MC dan moderator. Saya merangkap semuanya, multitasking ya. Perkenalkan nama saya Faiza, saya sekarang lagi di Barcelona. Perkenankan saya untuk membaca timeline atau rundown untuk hari ini. Jadi hari ini bertemakan pengajian Maulid Nabi yang seperti ada di screen saya ini. Yang akan dimulai dengan pembukaan, kemudian pembacaan ayat suci Al-Quran, kemudian nanti pembicara pertama yang dari PCM Spanyol, kemudian nanti ada refreshing sebentar, kemudian ada pembicara dua dari PCM Turki, kemudian nanti ya biasalah kalau misalnya ada pengajian kan enaknya ada tanya jawab seperti itu kan. Kemudian tidak lupa foto agar momen indah ini bisa disimpan untuk kedepannya dan doa, kemudian penutup. Sebelum kita mulai acara pada hari ini, malah kita buka dengan bacaan basmalah bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Oke, alhamdulillah. Yang kedua, akan ada pembacaan ayat suci Al-Quran oleh saudari Zulfa Himawati yang merupakan mahasiswi dari Pendidikan Bahasa Arab Universitas Muhammadiyah Yogyakarta. Kepadanya kami persilahkan. Jangan lupa oke. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة أسوة حسنة لمن كان يرجو الله واليوم الآخر من كان يرجو الله واليوم الآخر وذكر الله
كثيرا ولما رأى المؤمنون الأحزاب قالوا هذا ما وعدنا الله ورسوله قالوا هذا ما وعدنا الله ورسوله وصدق الله ورسوله وما زادهم إلا إيمانا وتسليما من المؤمنين رجال صدقوا ما عاهدوا الله عليه فمنهم من قضى نحبه ومنهم من ينتظر وما بدلوا تبديلا ليجزي الله الصادقين بصدقهم ويعذب المنافقين ويعذب المنافقين إن شاء أو يتوب عليهم إن الله كان غفورا رحيما إن
الله كان غفورا رحيما. صدق الله العظيم. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Shadaqallah, shadaqallahu azim. Semoga dengan dibacakan ayat suci Al-Quran oleh saudari Zulfaimawati membawakan keberkahan untuk acara kita pada siang hari ini. Oke, selanjutnya, sebelumnya saya mengucapkan terima kasih atas kehadiran dari perwakilan PCM Belanda, kemudian dari PDM Bengkulu. Terima kasih atas kehadirannya. Selanjutnya, ini yang ditunggu-tunggu tentunya, karena hari ini temanya tentang pengajian Maulid Nabi. Hari ini spesial karena kita mendatangkan langsung dua perwakilan, dua pembicara, yang pertama dari PCM Spanyol, kemudian yang satunya dari PCM Turki. Nah, yang untuk pertama ini akan saya, yang pertama ini adalah perwakilan dari PCM Spanyol, yaitu Bapak Mufti Alamadha. Beliau merupakan salah satu dosen di Universitas Ahmad Dahlan, dan beliau sedang berada di Barcelona. Langsung saja. Apakah Pak Mufti sudah siap? Insya Allah. Oke, siap. Oke, kemudian ini saya berikan waktu sekitar 30 menit, ya. Kepada Bapak Mufti Alamadha, waktu dan tempat kami persilakan. Baik, terima kasih kepada Saudari Faizah Husnainahar yang telah membawakan acara. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wa bihi nasta'in wa ala umuri dunya waddin. Assalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin nabiyina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajmain, amma ba'du. Pertama-tama marilah kita panjatkan puja-puji syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala yang masih memberikan kita kesempatan, kenikmatan hingga detik, hingga menit ini untuk dapat menghadiri pengajian Maulid Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam tahun 1443 Hijriah. Pengajian ini terselenggara bekerjasama antara PCM Spanyol dan PCM Turki. Tak lupa salat teriring salam semoga tercurahkan kepada junjungan kita Nabi Agung Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, manusia pilihan, insan teladan yang telah memberikan banyak inspirasi kepada kita, sehingga kita umatnya selalu merindukan akan perjumpaan kita kepada Nabi Muhammad SAW. Sebelumnya, perkenankan saya mengucapkan terima kasih kepada pimpinan cabang istimewa Muhammadiyah Spanyol, pengurus, anggota, beserta jajarannya. Begitu juga dengan yang kami hormati pimpinan cabang istimewa Muhammadiyah Turki, pengurus, anggota, beserta jajarannya, dan juga seluruh pimpinan cabang istimewa Muhammadiyah se-Eropa serta diaspora Muhammadiyah seluruhnya. Kepada Ustadz Muhammad Hasnan Nahar juga kami ucapkan terima kasih karena sebagai pemateri utama sebenarnya beliau, dan serta Bapak Ibu hadirin wal hadirat jamaah Zoomiyah pada siang hari ini waktu Spanyol atau waktu Eropa, dan pada malam hari waktu Indonesia. Senang sekali rasanya kita bisa berjumpa melalui Zoom meeting ini. Kecanggihan teknologi membuat jarak, membuat waktu menjadi semakin dekat seperti itu. Sehingga kita meskipun tidak bertemu langsung melalui offline, hanya saja dengan kecanggihan teknologi saat ini kita bisa bertemu langsung berkomunikasi menggunakan Zoom meeting. Ya, apalagi di masa pandemi seperti ini,
hal-hal seperti ini menjadi salah satu yang sering digunakan untuk pertemuan-pertemuan ataupun webinar-webinar lain. Bapak Ibu hadirin wal hadirat yang berbahagia, Maulid Nabi Muhammad SAW selalu ada setiap tahunnya, terutama pada tanggal 12 Rabiul Awal setiap tahun Hijriyah. Jarak Nabi Muhammad dengan kita sungguh sangat jauh ya, kurang lebih sekitar 15 abad yang lalu. Hanya saja ajaran beliau, peninggalan beliau, hikmah beliau tetap terus lestari, tetap terus menjadi inspirasi bagi umat manusia hingga sampai saat ini. Bagaimana Rasulullah dan para sahabatnya meletakkan fondasi Islam. Bagaimana Rasulullah berjuang dengan para sahabatnya untuk meneguhkan akidah, untuk meneguhkan akhlak, untuk meneguhkan muamalah dan segala macamnya. Sampailah Allah berfirman dalam surat Al-Maidah ayat yang ketiga, A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Al-yauma akmaltu lakum dinakum wa atmamtu 'alaikum ni'mati wa raditu lakumul Islam madinah. Pada hari ini telah aku sempurnakan untukmu agamamu dan telah aku cukupkan kepadamu nikmatku dan telah aku ridhoi Islam sebagai agama bagimu. Maka dari itu tugas Nabi Muhammad SAW adalah penutup para nabi, khatamul anbiya wal mursalin. Kemudian ajaran beliaulah yang sampai saat ini kita pegang teguh dan kita jadikan acuan di dalam kehidupan kita. Bapak Ibu hadirin wal hadirat, rekan-rekan yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, Rasulullah merupakan contoh ideal bagi kaum muslim dan mukmin. Bagaimana kehidupan beliau sering kita jadikan contoh di dalam kehidupan kita. Usia beliau tidak terlalu panjang, hanya 63 tahun. Usia idealnya manusia di muka bumi ini. Bagaimana pada saat awal Rasulullah sudah ditinggalkan oleh ayahnya, yaitu Abdullah. Kemudian setelah umur 6 tahun, ibunya pula pergi meninggalkannya untuk selama-lamanya. Kemudian setelah itu umur 8 tahun, kakeknya pun meninggal. Akhirnya diasuhlah oleh pamannya Abu Thalib. Dan pada masa-masa itu Rasulullah terus berjuang memantaskan diri untuk sebagai orang yang belajar untuk terus menjadi yang terbaik. Rasulullah akhirnya di usia ke-25 tahun menjadi pengembala, kemudian berdagang, bertemulah dengan Siti Khadijah, seorang janda, menikah. 15 tahun, saat umur 40 beliau diangkat menjadi Rasulullah. Dan di umur 63 tahun beliau menutup mata untuk selama-lamanya dan meninggalkan umat-umatnya. Salah satu contoh yang sangat dan itu bisa dijadikan refleksi bagi kita bagaimana usia ini ya tadi usia tidak terlalu panjang bagi umat manusia. Bagaimana kita mempersiapkan usia-usia tadi itu ya sebagaimana bagaimana Rasulullah mempersiapkannya semua. Bapak Ibu hadirin wal hadirat, Rasulullah meninggalkan dua hal yang sangat besar untuk umatnya. Yang pertama adalah Al-Quranul Karim dan sunnah atau hadis yang menjadi acuan atau pegangan kita sebagai kaum muslimin. Bagaimana di dalam Al-Quran diceritakan dari sejarah seluruh dari para nabi, para rasul, kemudian juga ada hampir seluruhnya sudah diceritakan oleh Allah Subhanahu wa taala, disampaikan dan diwahyukan kepada Nabi Muhammad SAW. Kemudian dibuatlah kemudian Al-Quran menjadi pedoman untuk kita semua sebagai guideline atau ya inilah pedoman dalam agama kita, ini yang harus kita kerjakan, ini yang harus kita lakukan dan seterusnya. Allah juga berfirman sebagaimana yang disampaikan dibacakan oleh saudari Qori'ah yaitu Mbak Zulfa tadi, bahwasanya dalam surat At-Taubah ayat 120, dalam surat Al-Ahzab ayat 21, laqad kana lakum fi Rasulillahi uswatun hasanah
liman kana yarjullaha wal yawmal akhir wa dzakarallaha katsira. Sesungguhnya telah ada pada diri Rasulullah sallallahu alaihi wasallam itu suri tauladan yang baik bagimu, bagi orang yang berharap rahmat Allah dan kedatangan hari kiamat, dan dia banyak menyebut Allah Subhanahu wa taala. Ini juga menjadi salah satu acuan kita mengapa Rasulullah harus kita jadikan sebagai contoh, sebagai inspirasi, sebagai motivasi kita seperti itu. Rasulullah juga merupakan contoh yang ideal untuk kita. Karena apa? Karena Rasulullah ya sama seperti kita yang manusia biasa, beliau juga makan, beliau juga minum, menikah, kemudian juga bekerja dan seterusnya. Hanya saja memang tidak mudah bagi kita untuk mencontoh beliau seperti yang beliau lakukan, karena memang sangat berat, apalagi di zaman sekarang ini begitu banyak pengaruh, begitu banyak cobaan, begitu banyak ujian yang kita hadapi, baik itu dari teknologi, baik itu lingkungan, baik itu budaya, yang sangat mempengaruhi bagaimana kita terus berupaya untuk mendekatkan diri kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena sekarang adalah bagaimana diri kita menghadapi semuanya seperti itu. Teknologi maju, ada positif dan ada negatifnya pasti. Bagaimana ya tadi ibadah-ibadah ini jangan sampai melalaikan kita untuk ya beribadah kepada Allah, kepada Rasulullah terutama, dan juga terus menjalankan sunnah-sunnahnya. Beberapa hikmah dengan adanya Maulid Nabi Muhammad SAW yang kita peringati setiap tahunnya ini adalah bagaimana kita diingatkan bahwasannya pernah lahir seorang manusia sempurna, seorang manusia yang istimewa, yang spesial, kemudian dia meninggalkan banyak pelajaran untuk umat-umatnya dan sebagai wujud rasa cinta kita kepada Nabi Muhammad SAW. Karena kita cinta dengan beliau, otomatis kita harus menjalankan apa yang disampaikannya kepada kita, mengetahui secara perjalanan hidup Nabi Muhammad SAW, kemudian juga mengetahui beberapa cara untuk meneladani Rasulullah SAW. Meneladani Rasulullah bukanlah perkara yang sulit sebenarnya, hanya saja karena kita bertanya kepada diri kita sendiri, sejauh mana kita sudah mengikuti sunnah Rasulullah. Apakah kita sudah setiap hari berupaya untuk mengikutinya, membaca Al-Quran, kemudian menjalankan sholat wajib, sholat sunnah, dan seterusnya. Kemudian juga terus kita ingat bahwasanya dalam kegiatan kita sehari-hari, acuan kita adalah Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Bapak, Ibu, hadirin wal hadirat rahimakumullah. Rasulullah pernah bersabda dari Ibnu Mas'ud radhiyallahu anhu, an Ibnu Mas'udin qultu ya Rasulullah ayul amali afdal. Apa amalan utama wahai Rasulullah? Kemudian Rasulullah menjawab, qala, bersabda, yang pertama adalah as-salatu ala waqtiha. Salat tepat pada waktunya. Qultu summa ay ya Rasulullah. Kemudian apa wahai Rasulullah? Qala birrul walidain. Kemudian berbakti kepada kedua orang tua. Kemudian qultu summa ay ya Rasulullah. Qala jihadu fi sabilillah. Jihad di jalan Allah. Tiga amalan utama ini adalah salah satu yang diberikan kepada kita bahwasanya kita harus selalu menjaga yang namanya salat tepat waktu. Salah satu hal yang ditinggalkan oleh Nabi Muhammad SAW, terutama sholat wajib. Begitu juga dengan sholat-sholat yang lainnya, yaitu sholat sunnah, tahajud, duha, dan seterusnya. Apalagi notabene-nya bagi teman-teman yang berada di luar negeri ya, atau berada di Eropa, atau berada di negara yang minoritas kaum muslim, itu sangat sholat ini menjadi salah satu hal yang berat cobaan atau berat ujiannya. Karena tadi kita tidak mudah menemukan yang namanya masjid, kemudian kayak gitu. Kemudian kita harus menyesuaikan jadwal di negara ini kayak gitu kan. Dalam arti ya tidak semua jadwal itu kadang sama atau kadang berbenturan dengan jadwal sholat. Kemudian kita harus mengaturnya kembali. Kemudian juga ya tadi ketepatan waktunya kayak gitu. Karena kita sangat jarang ya mendengarkan azan langsung. Bahkan informasinya memang tidak boleh
azan di negara yang notabene-nya seperti Spanyol ini, biasanya azannya ya hanya di dalam masjid saja seperti itu. Jadi ini salah satu ya cobaan juga bagi teman-teman atau rekan-rekan yang berada di luar negeri. Bagaimana as-sholatu ala waqtiha ini bisa diwujudkan ya dengan ya tadi dengan ya mungkin panduannya adalah jam sholat yang ada di handphone atau yang ada di jadwal-jadwal sholatnya. Yang pertama. Yang kedua adalah birrul walidain, berbakti kepada kedua orang tua. Birrul walidain di sini ya seperti kita ketahui, sebanyak apapun harta kita, sebanyak apapun uang kita tidak akan mampu membalas jasa dari kedua orang tua kita. Karena memang itu tidak bisa diukur dengan harta, dengan uang, dengan apapun lah seperti itu. Otomatis birrul walidain ini menjadi salah satu kunci amalan yang harus dijaga oleh kita sebagai umat Nabi Muhammad SAW. Karena ya tadi ya, semua orang akan mengalami fase seperti itu. Anak-anak, kemudian remaja, dewasa, menjadi orang tua, kemudian juga nanti menjadi kakek, nenek, dan seterusnya. Dan fase-fase seperti itu akan terus. Bagaimana ya tadi, apa yang orang tua kita ajarkan kepada kita terus amalkan dan kita terus lestarikan. Kemudian yang terakhir adalah jihad fisabilillah. Jihad fisabilillah di sini bisa diartikan adalah orang-orang yang ya tadi tidak hanya jihad di dalam peperangan, tapi juga termasuk jihad di dalam mencari ilmu, jihad di dalam bekerja, jihad di dalam beraktivitas yang fungsinya adalah mendekatkan diri kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Salah satu 3 amalan utama yang Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam perintahkan kepada kita untuk terus kita jaga, untuk terus kita jadikan acuan atau dijadikan panutan. Rekan-rekan semuanya yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Momen Maulid Nabi Muhammad SAW marilah kita jadikan sebagai renungan, sebagai refleksi bagaimana kehidupan kita ini ya tidak selamanya seperti itu. Dalam arti waktu akan terus berjalan, kita juga akan usia juga semakin bertambah, kesempatan kehidupan juga akan semakin berkurang. Bagaimana kita mempersiapkan diri kita untuk ya menjalani kehidupan yang abadi setelah di dunia ini. Karena memang di dunia ini sebagaimana Allah berfirman hanya sebatas ya senda gurau dan permainan saja seperti itu. Karena jembatan untuk menuju ke kehidupan yang abadi. Bagi orang yang bisa berpegangan dengan Al-Quran, dengan Sunnah, kemudian juga menjalankan amal-amalan yang sudah sesuai dengan syariat Islam atau perintah Rasulullah, maka beruntunglah ia. Bagi yang belum, bagaimana dia mencoba untuk terus berupaya mendekatkan dirinya, berupaya untuk mencontoh amalan-amalan yang sudah Rasulullah contohkan atau yang sudah Rasulullah perintahkan. Ada beberapa hal amalan yang diperintahkan oleh Nabi Muhammad SAW yang bisa menjadi acuan kita atau panduan kita di dalam kehidupan ini, di dalam mengarungi kehidupan ini. Ya, sebagaimana bahwasanya kewajiban sholat ini adalah, yang pertama adalah sholat, kewajiban sholat itu turun pada zaman Rasulullah SAW. Allah berfirman, wa aqimus sholata wa atuz zakata wa arka'u ma'arraki'in, dalam surat Al-Baqarah ayat 43. Dan dirikanlah sholat, tunaikanlah zakat, dan ruku'lah bersama orang-orang yang ruku. Karena sholat inilah yang pertama kali akan ditimbang atau pertama kali akan dihisab oleh Allah Subhanahu wa taala. Barang siapa sholatnya baik, maka insya Allah seluruh amalnya pun akan baik. Oleh karena itu, ini menjadi hal yang pertama. Yang kedua adalah perintah puasa, termaktub dalam surat Al-Baqarah ayat 183, seperti yang kita ketahui, ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumusiyam kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Berpuasa dalam pengertian ini adalah berpuasa yang wajib. Namun Rasulullah juga pernah mencontohkan kepada kita bagaimana puasa-puasa sunnah yang sering beliau lakukan. Senin Kamis, kemudian puasa
puasa Daud, puasa Syawal dan seterusnya. Karena puasa ini sangat penting untuk menahan diri kita dari hawa nafsu, menahan diri kita dari hal-hal yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala. Terutama sebagai ya mungkin sebagai intermezzo bahwasanya memang berbeda sekali berpuasa di Indonesia dengan mungkin berpuasa di luar negeri seperti itu ya, atau yang pernah diceritakan oleh teman-teman yang berada di Spanyol. Memang waktu berpuasanya itu berbeda dengan waktu yang ada di negara Indonesia seperti itu. Bagaimana jam buka puasanya itu ya sudah larut malam, kemudian juga waktu isyaknya, kemudian juga waktu sahurnya itu juga pendek kayak gitu. Jadi memang cukup panjang untuk puasanya, namun cukup pendek untuk persiapan dalam buka puasa dan menjelang sahurnya. Kemudian amalan yang diperintahkan Nabi Muhammad SAW yang ketiga adalah perintah zakat. Ya, bisa juga sedekah, infak. Khudz min amwalihim sedekah, tutahhiruhum wa tuzakkihim biha wa shalli alaihim inna sholata sakanul lahum wallahu samiun alim. Ambillah zakat dari sebagian harta mereka, dengan zakat itu kamu membersihkan dan mensucikan mereka dan berdoalah untuk mereka. Sesungguhnya doa kamu itu menjadi ketentraman jiwa bagi mereka dan Allah Maha mendengar lagi Maha mengetahui. Karena memang harta yang kita miliki itu tidak sepenuhnya harus kita habiskan, tapi ada sepertiganya untuk Allah, untuk Rasulullah, kemudian juga untuk fakir, miskin dan seterusnya. Itu juga perlu kita selalu bersihkan dari harta yang kita miliki. Yang keempat, amalan yang diperintahkan oleh Nabi Muhammad SAW adalah membaca Al-Quran. Khairukum man ta'allama al-Quran wa 'allamahu. Sebaik-baik kamu adalah orang yang belajar Quran dan mengamalkannya, membaca Quran dan mengajarkannya. Al-Quran diantaranya menjadi syafaat di hari kiamat kelak, bahwasanya orang yang sering membaca Al-Quran juga akan diberikan syafaat oleh Allah, sebagaimana dalam hadis Imam Muslim, an Abi Umamah radhiyallahu anhu qala sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqulu iqra'ul Qur'ana fa innahu ya'ti yaumal qiyamah safi'al li ashabi. Bahwasanya membaca Al-Quran itu sungguhnya akan menjadi syafaat bagi para pembacanya nanti di hari kiamat. Pertanyaannya adalah bagaimana dengan diri kita kayak gitu ya. Apakah kita saat ini sudah membiasakan diri untuk membaca Al-Quran atau belum kayak gitu. Bahkan mungkin bagi para ya rekan-rekan akademisi mungkin lebih ya nggak tahu ya, mungkin lebih banyak baca jurnal kali ya, atau lebih banyak baca buku tentang pelajaran dibandingkan dengan membaca Al-Quran. Sedangkan memang ya tadi Al-Quran ini menjadi salah satu ya kewajiban juga untuk kita untuk terus kita baca ya, meskipun kita tidak memahami artinya, paling tidak kita terus membacanya secara rutin, secara kontinu, kemudian pelan-pelan kita pahami artinya, pelan-pelan juga kita amalkan, dan pelan-pelan juga kita ajarkan. Seperti itu. Kemudian amalan yang diperintahkan Nabi Muhammad SAW yang kelima adalah mengingat Allah baik di waktu lapang maupun sempit. Nah, kadang manusia itu hanya ingat Allah di kadang waktu sempit saja, seperti itu ya. Ketika dia mengalami musibah, ketika dia mengalami hal-hal yang ya bahasanya ujian, cobaan kayak gitu, baru dia ingat Allah. Namun ketika dia senang, ketika dia bahagia, ketika dia mendapatkan sesuatu yang notabene-nya membuat dia happy, dia malah lupa. Padahal Allah yang memberikan itu semua, seperti itu. Jangan sampai kita menjadi orang-orang yang lupa akan kenikmatan yang sudah Allah berikan kepada kita, baik di waktu lapang maupun di waktu sempit. Karena semua itu adalah diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan yang terakhir, amalan yang diperintahkan oleh Nabi Muhammad SAW yaitu senantiasa untuk bersolawat. Allah Subhanahu wa taala telah memerintahkan hambanya untuk bersolawat kepada Nabi Muhammad SAW dalam surat Al-Ahzab ayat 56. Innallaha wa malaikatahu yusholluna 'alan nabi ya ayyuhallazina amanu shallu 'alaihi wa sallimu taslima. Sungguhnya Allah dan malaikat-malaikatnya bersolawat untuk Nabi. Dan orang-orang yang beriman, bersalawatlah kamu untuk Nabi dan ucapkanlah salam penghormatan kepadanya. Nah, paling tidak
banyak sebenarnya pelajaran yang bisa kita ambil dari kehidupan Rasulullah, kemudian juga banyak pelajaran yang bisa kita petik dari kehidupan Rasulullah dan harus kita amalkan dan harus kita kuatkan lagi iman kita, kemudian juga kita kuatkan lagi amalan kita, bagaimana kita berupaya berusaha untuk terus ittiba 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 Allah dan Rasulnya sehingga kita nanti ya bisa selamat fid dini wad dunya wal akhirah. Itu emang tujuan akhir dari kehidupan kita semua. Baik, Bapak Ibu, rekan-rekan hadirin wal hadirat jamaah Zoomiyah yang berbahagia, ya sebagai pengingat bahwasanya kehidupan kita ini bukanlah kehidupan yang abadi. Dengan adanya Al-Quran, dengan adanya pelajaran dari Nabi Muhammad SAW, sebaiknya kita bisa mengikutinya, kemudian juga kita bisa mengamalkannya, dan juga kita bisa mendapatkan apa yang kita inginkan nanti setelah kehidupan di dunia ini. Mungkin itu yang dapat saya sampaikan. Mohon maaf bila banyak kekurangan dan kesalahan. Billahi taufiq wal hidayah. Nun qal qalam mimma yasturun. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oh, terima kasih Pak Mufti. Seperti ini Pak Mufti ini tegang apa gimana nih ya? Nadanya standar tapi nggak apa-apa. Kita semua menikmatinya. Semoga yang di Indonesia tidak ngantuk ya. Di sini masih siang jadi masih semangat. Oke, jadi hari ini Bapak Mufti lebih membahas mengenai meneladani Rasulullah dalam kehidupan sehari-hari, spesifikalinya tuh di bagian muamalah, karena nanti kan kita ada dua pembicara, ya kan? Oleh karena itu mengapa tadi Bapak Mufti lebih membahas terhadap kalau muamalah itu lebih ke apa ya Pak Mufti ya? Masih Ya, mute? Oh ya. kehidupan Rasulullah kesehariannya. Oke, mungkin bisa dikatakan kita bisa melihat dari dengan membaca Al-Quran dan Sunnah, itu bisa mengatakan misalnya itu salah satu cara kita untuk meneladani Rasulullah dalam kehidupan sehari-hari. Seperti itu ya, Pak Betul. Mufti ya. Ya, betul. Seperti tadi, seperti membaca Quran, sholat waktu, dan selalu mengingat Allah dan Rasulnya. Oke, ini selanjutnya seharusnya dari PCIM Turki, yaitu Pak Muhammad Hasnan. Namun saya melihat sepertinya sinyal atau bagaimana ini saya tidak mendapatkan info lagi karena tadi beliau ada di luar, kemudian ketika saya mengecek kembali tidak terdeteksi. Coba saya cek ya, Bapak Muhammad Hasnan, apakah ada di dalam Zoom-nya ini? Balada di kalau nggak gini aja. Kalau nggak gini aja, kita coba tanya jawab dulu sebelum kita memulai yang pembicara yang kedua. Mungkin dari kakak-kakak, adik-adik, atau bapak ibu semuanya yang ingin bertanya kepada Pak Mufti Alam Adha, mungkin bisa raise hand atau mungkin bisa langsung membuka apa itu namanya mikrofonnya, langsung di-on-kan seperti itu. Karena ini saya juga tadi habis atau sebelum tanya jawab, ini ceritanya nih hari ini kita ada special performance. Tadi dari Mbak Zulfa. Jadi Mbak Zulfa ini ya pokoknya ada spesial lah, nanti surprise ya. Jadi saya lihatin terlebih dahulu untuk selingannya sambil kita menunggu dari Bapak Hasnan. Oh, kita mau selingan dulu atau Mas Rama mau ngomong dahulu nih? Mau bertanya? Oke. Oke, boleh. Monggo Mas Rama. Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan Ustadz Mufti, saya Rama dari PCIM Turki. Ya, ingin bertanya ini terkait teladan Rasulullah, khususnya ketika beliau membina bahtera rumah tangganya seperti itu, yang memang lebih spesifik bagaimana mengatur hubungan dengan
istri-istri dan anak-anak beliau seperti itu, yang mungkin juga bagi mungkin pasangan-pasangan yang baru seperti saya kan mungkin masih bisa mengambil ibrah atau pelajaran gitu dari teladan Rasulullah, khususnya dalam membina atau mengelola rumah tangganya seperti itu. Demikian pertanyaan saya, Ustaz Mufti. Jazakumullah khairan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Masih ke mute? Oke. Oh baik, terima kasih Mas Rama dari PCN Turki atas pertanyaannya. Mungkin ada yang lebih berhak ya menjawabnya, karena memang pertanyaannya cukup berat ya, karena membahas bahtera rumah tangga kayak gitu ya. Bahwasanya memang Rasulullah juga kita jadikan panutan atau menjadi acuan dalam kehidupan kita, dalam bagaimana beliau itu menjalankan rumah tangganya, terutama dengan istri-istri beliau seperti itu. Bagaimana yang kita ketahui di dalam banyak riwayat juga, di dalam banyak kitab-kitab juga, bahwasanya memang Rasulullah memiliki lebih dari satu istri itu setelah beliau itu ditinggalkan oleh Siti Khadijah radhiyallahu anha. Memang banyak sekali kitab-kitab yang membahas bagaimana Rasulullah ini menjalani rumah tangganya dengan istri-istrinya ya, terutama dengan bagaimana beliau ya memanggil istrinya, kemudian bagaimana beliau bercengkrama atau bersenda gurau dengan istrinya dan anak-anaknya dan seterusnya. Paling tidak memang dalam beberapa literatur yang pernah saya baca atau yang pernah saya pelajari, memang Rasulullah merupakan sosok suami yang sangat baik kepada para istri-istrinya. Pada istrinya tidak pernah karena beliau ya tadi ya memiliki sifat yang dipercaya, jujur dan seterusnya. Memang beliau ya ketika berhadapan dengan istrinya pun juga beliau melakukan hal-hal yang seperti itu. Bagaimana dia memuji istrinya dengan ya Humairo, wahai istriku yang kemerah-merah. Jadi ya romantisnya beliau seperti itu. Kemudian juga ya mungkin bagi kita bisa mencontoh kehidupan beliau itu, bagaimana kehidupan suami istri itu memang harus dijaga satu sama lain, harus saling percaya, dan ya tadi harus ada keterbukaan ya antara suami dan istri. Dan juga tadi ya bagaimana keromantisan itu bisa kita ya tunjukkan kepada pasangan kita terutama seperti itu. Dan juga yang paling penting menurut saya adalah karena memang tujuan dari pernikahan itu adalah sakinah mawaddah warahmah, tidak selamanya suami atau istri itu akan selalu ganteng atau selalu cantik, akan selalu muda. Tetapi bagaimana sakinah mawaddah warahmah itu terus bisa terjaga sampai nanti akhir, dalam arti ya kita mewujudkan walaupun ya tadi pasangan kita sudah usianya sudah masuk ke usia-usia yang tanda kutip sudah parubaya atau tua seperti itu, tapi kita bagaimana menimbulkan atau memunculkan rasa cinta kita itu terus kepadanya. Jadi tidak berkurang sedikit pun ya rasa sayang kita kepada istri kita seperti itu ya. Jadi kalau saya sih lebih bagaimana ya tadi menjaga keharmonisan rumah tangga itu memang suatu yang penting. Mungkin itu ya Mas Rama, nanti mungkin bisa ditambahkan oleh Ustadz Asnan untuk selanjutnya. Saya juga belum begitu banyak mengerti soal itu. Oke. Oke, terima kasih kepada Mas Rama atas pertanyaannya. Ini Pak Mufti ada pertanyaan dari Bapak Idam. Ustadz Mufti mohon izin bertanya bagaimana kita meneladani Rasulullah dengan status manusia yang berbeda. Rasulullah tanpa dosa, sedangkan kita bermandikan dosa. Jazakallahu ahsanal jazaa. Oke, gimana nih Pak Mufti nih mengenai ini nih? Ini juga berat nih ya pertanyaannya. Tapi monggo nih, mungkin Pak Mufti bisa menjawab menurut
perspektif dari Pak Mufti atau mungkin nanti dari rekan-rekan semuanya, jika ingin berkenan menjawab bisa benar freely lah untuk menjawabnya. Ya mungkin kita sharing ya, dalam arti saya juga bukan ustadz juga kayak gitu kan, jadi memang lebih baik kita sharing aja, dalam arti ya mungkin yang lebih memahami juga bisa untuk memberikan tanggapan atau memberikan jawaban juga. Memang Rasulullah ya bahasanya adalah dijamin ya, bahwasanya Rasulullah itu termasuk maksum ya, tidak dijamin oleh Allah akan surganya, kemudian juga tidak berbuat dosa dan seterusnya, dan kita umatnya ini adalah ya tadi ya, bagaimana kita menghadapi kehidupan ini kan ya dinamikanya luar biasa sekali kayak gitu ya, bagaimana keimanan kita itu naik dan turun kayak gitu, kadang naik kadang turun, dan juga ya cobaan atau ujian itu terus datang. Sedangkan ya tadi mungkin kita tidak sekuat ya Nabi Muhammad SAW kayak gitu dalam menghadapi masalah-masalah yang ada dalam kehidupan kita. Tapi itulah mungkin spesialnya manusia ya, dalam arti spesialnya manusia yang tadi dikatakan oleh Bang Idam tadi, banyak ya dosanya dalam tanda kutip ya, termasuk pasti memiliki dosa lah, hanya saja kita nggak tahu banyak atau sedikitnya. Tapi yang paling penting adalah cobaan untuk kita untuk terus bisa menjaga konsistensi dalam ya tadi mengikuti Allah dan mengikuti Rasulullah, terutama dalam perintah-perintahnya tadi kayak gitu. Karena memang menjadi umat Nabi Muhammad itu bukanlah sesuatu yang mudah, karena ya tadi Islam itu kan agama yang paripurna, sudah mengatur segala macamnya, masalah makanan, masalah minuman, masalah kehidupan, masalah masalah pasangan dan seterusnya kayak gitu. Dan itulah yang membuat tanda kutip mungkin ya, bagi orang-orang yang di luar kita memandang ya Islam itu agama yang mengekang bahasanya kayak gitu. Sedangkan tadi kita lihat bahwasanya emang dampak dari larangan-larangan itu memang kita sudah kita ketahui lah, mengapa dilarang untuk khamar, mengapa tidak boleh memakan maksudnya babi dan seterusnya. Jadi memang ya istimewanya dari umat Muhammad itu semua sudah diberikan oleh Nabi Muhammad, baik itu dari Al-Quran maupun Sunnah, dan bagaimana tadi kita itu mencoba untuk bertahan ya, bahasanya bertahan, kemudian juga mencoba untuk terus menumbuhkan kecintaan kita pada Rasulullah itu melalui ya dalam aplikasi kehidupan kita. Karena kadang ya tadi ketika iman kita tadi naik ya kita ibadahnya kuat nih kayak gitu, tapi ketika iman kita turun ya kita akan kembali lagi ke lupa kayak gitu ya. Jadi ya mungkin mendelandaninya itu ya tadi bagaimana kontinuitas kita itu dipertahankan lah untuk terus ya, apapun masalahnya, apapun keadaannya, kita harus tetap konsisten untuk mengikuti Allah dan mengikuti Rasulnya. Mungkin seperti itu sih. Terima kasih. Nanti mohon tambahan dari yang lainnya. Mungkin bisa ditambahkan oleh Ayahanda Lukman Asa untuk menjawab pertanyaan ini, karena ini berat sekali ya. Monggo kepada Ayah. Baik, terima kasih. Apakah suara saya bisa didengar ini? Sangat terdengar jelas saya. Oke, itu pertanyaan yang bagus. Zaman Nabi Muhammad, ya demikian tertib dan akhlak pun baik, sementara di zaman kita ini agak jauh berbeda. Mungkin pengaruh teknologi dan sebagainya membuat kita juga terpengaruh, sementara di zaman itu dulu belum banyak pengaruh. Hanya ketika diajarkan langsung bisa dipahami dan diterima dan dapat dilaksanakan jika terbentur kembali kepada Rasulullah. Seperti disampaikan oleh narasumber tadi atau Pak Mufti tadi, laqad kana lakum fi Rasulillahi uswatun hasanah. Kepada diri Rasulullah itu menjadi suri teladan segalanya. Mulai dari berpakaian, bicara, makan dan minum, bermasyarakat,
berkeluarga, sehingga beliaulah suri teladan kita semuanya. Dan keluarga dan anak-anaknya itu manut dan patuh kepada dia. Sementara sekarang ini kan dibatasi komunikasi orang tua dengan anak, kala dengan teknologi ini tidak jalan lagi. Anak diam di kamar, belajar, makanan disampaikan dan sebagainya, itu juga. Namun walaupun demikian, konsepnya kembalilah kepada Al-Quran. Pendidikan agama, ikuti pola Rasulullah, sekalipun ilmu pengetahuan itu banyak, teknologi itu canggih, tetapi silaturahim, kekeluargaan tetap terjalin dengan baik. Oleh karena itu, betul jika dikatakan beliau suri teladan segala bentuk. Tidak pernah kita dengar beliau itu bertengkar dan beliau itu mengalah, diejek orang mereka tidak marah dan emosional. Kan pernah kita dengar ceritanya sampai dilempar dengan kotoran unta. Kalau zaman sekarang kan nggak terima itu. Nah, jadi oleh karena itu sabar menghadapi segala romantika dan problematika ini sangat penting. Itu kunci sabar. Sebab dalam kan dianjurkan kita itu jadikanlah sholat dan sabar itu penolong hidup ini ya. Kemudian ya selain daripada itu kita memaknai kehidupan ini memang banyak ujian dan cobaan. Allah meletakkan ujian dan cobaan itu kepada hamba-hambanya yang mampu menghadapinya, termasuk kondisi kekinian, pandemi dan sebagainya. Kalau Indonesia mulai mereda, alhamdulillah, tapi selama ini bukan main. Nah, ini diharapkan sabar, tapi tidak sabar aja, upaya ikhtiar maksimal untuk mengatasi itu. Patuh kepada perintah Allah, Rasul, termasuk juga kepada para pemerintah, termasuk ya protokol kesehatan istilah lainnya gitu kan. Maka kita mengikuti Zoom dan sebagainya, ini bagian dari hikmah daripada itu. Kami pikir itu yang bisa kami tambahkan. Ya, sangat senang dengan komunikasi ini sebab narasumber berikutnya sudah hadir nampaknya itu. Demikian, banyak maaf, terima kasih. Nasrum minal dan karib. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Ayahanda Lukman Hasan yang di Bengkulu atas jawabannya yang sangat sempurna. Oke, karena pembicara kedua sudah hadir, sebentar saya remove dulu. Oke, jadi tadi sempat lost contact, ternyata katanya di kereta bawah tanah. Sempat dan alhamdulillah sekarang sudah siap di sini ya. Oke, yang kedua ini adalah Mas Muhammad Hasnan Nahar. Namanya mirip ya dengan saya ya. Kemudian untuk kali ini Mas Muhammad Hasnan Nahar akan membahas mengenai akhlak. Kalau tadi kan Pak Mufti membahasnya mengenai muamalah. Kemudian kalau Bapak Muhammad Hasnan Nahar ini akan membahas mengenai akhlaknya. Bagaimana kita bisa meneladani Rasulullah dalam perspektif akhlaknya. Oke, saya share dulu screen-nya, PowerPoint-nya. Apakah terlihat PowerPoint-nya? Terlihat ya. Oke. Sebelumnya, tadi saya sempat membuat di Google Translate. Mas Hasnan, apa? Halo? Ya, halo. Nasil Sin Tunaidin, wah, bener nggak ini? Nasil Sin Tunaidin, ya. Ya, selamat okay. pagi. Bukan selamat sore ya, saya kira selamat sore. Apa kabar? Sore di Aksan, ya. Oke, si. Oke, kepada Mas Muhammad Hasnan Nahar, monggo saya persilahkan. Ini PowerPoint-nya sudah saya share ya. Kelihatan nggak di Hasan? Terlihat. Oke, siap. Monggo kepada Mas Hasnan, waktu dan tempat saya persilahkan. Bentar. Ada anjing mendekat tadi. Oh, Masya Allah. Bikin jalan dong. Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Alhamdulillahilladzi 'allama bil qalam wa 'allama al-insana ma lam ya'lam. Wassalatu wassalamu ala rasulihil mustafa wa ala alihi wa sahbihi wa man ihtada. Amma ba'du. Puji syukur atas kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang senantiasa melimpahkan rahmat karunia serta hidayah kepada kita semua. Tak lupa salawat serta salam kita aturkan kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Alhamdulillah, perlu kita selalu ucapkan ya, diberikan kesehatan di masa-masa seperti ini. Yang kedua, saya aturkan mohon maaf karena tadi sempat lost kontak ya, karena harus menggunakan kereta bawah tanah dan sinyalnya hilang. Tapi alhamdulillah sudah kembali. Baik, melanjutkan tadi yang disampaikan oleh Ustadz Mufti di kesempatan yang pertama, sangat pas sekali ya pengajian di sore hari ini ya, ataupun di malam hari di Indonesia dan beberapa negara lainnya. Ya, waktu yang pas untuk mengingat bagaimana figur Rasulullah SAW, baik beliau sebagai seorang Rasulullah, sebagai seorang Nabi, ataupun sebagai seorang manusia biasa. Nah, keduanya kita bisa lihat dari dua sisi ini, ya, bagaimana ya teladan beliau ketika menyampaikan risalah kenabian, ya, artinya dalam sebagai seorang nabi, ataupun di satu sisi ketika beliau menyampaikan atau memberikan teladan sebagai seorang manusia, sebagai ayah, sebagai suami, ya, sebagai mungkin tetangga, ya, sebagai ya apapun perannya selain sebagai nabi dan rasul. Nah, di slide tersebut, ya, pertama saya mencoba memberikan gambaran ya, posisi kita ya melihat Nabi Muhammad SAW itu sebagai suri tauladan ya, sebagai role model, sebagai panutan ya. Nah, oleh karena itu, karena kita memposisikan Nabi Muhammad sebagai teladan, kemudian suri tauladan dan sebagainya, maka yang perlu kita lakukan adalah mencari ya, atau menyimpulkan karakter mana yang itu bisa kita teladani. Nah, kenapa demikian? Perlu kita sadari, saya katakan tadi, Nabi Muhammad itu bisa kita lihat dua sisi, sebagai nabi, sebagai manusia biasa. Nah, ada beberapa bagian, ada beberapa karakteristik yang itu menurut perspektif saya, ya hanya Nabi Muhammad yang bisa melakukan. Ya. Nah, di satu sisi ada juga karakter, di satu sisi juga ada akhlak yang itu kita sebagai manusia biasa bisa kita contoh. Ya. Jadi mungkin kita kenal dengan ya istilah dengan profetik itu ya. Ada upaya-upaya kita menjadi seperti Nabi, tapi tidak menjadi Nabi. Ya, tapi kita meng-copy paste yang bisa kita copy paste. Jadi seperti itu. Nah, ada beberapa cerminan ya ataupun akhlak Nabi yang sekiranya bisa kita contoh. Di slide itu saya contohkan dua saja. Yang pertama ya adalah bagaimana seorang Nabi Muhammad SAW ya sebagai seorang manusia biasa ataupun sebagai seorang Nabi, beliau sangat lembut hatinya, ya, sangat berbaik hati kepada orang lain, sekalipun itu kepada musuhnya, ya. Kita bayangkan saja, ya, bagaimana kalau kita di posisi beliau, ya, suatu waktu kita berada di suasana yang tenang, ya, tanpa sebab, tanpa menimbulkan masalah, ya, tanpa sebab, kemudian dihantam batu ataupun dicaci maki, ya. Nah, kalau posisi kita tentu akan marah, ya. Posisi kita mungkin akan membalas dengan hal yang serupa. Ya. Tapi kita bisa melihat contoh dari Nabi Muhammad. Salah satunya, ya, ini mungkin sering didengar ya oleh jamaah sekalian, ya, jamaah Zumiyah sekalian. Satu waktu, ya, Nabi Muhammad berjalan ke sebuah pasar, ya.
namanya pasar kan sangat ramai ya, sangat ramai dengan pedagang, dengan pembeli ya, ataupun orang-orang yang hanya berlalu lalang saja. Nah, satu waktu ya di sudut pasar yang itu lumayan padat, ternyata ada satu orang pengemis, ya, bisa dilihat dari pakaiannya, ya, dia adalah seorang pengemis yang kebetulan juga buta, ya. Dan setelah ditelusuri, ya, beliau adalah beragama Yahudi pada waktu itu. Nah, apa yang dilakukan seorang pengemis yang buta di pasar, ya, selain meminta-minta, meminta belas kasih, ya, ataupun meminta secuil makanan ataupun uang, ya, ternyata pengemis itu juga sembari menjelek-jelekkan, ya, menjelek-jelekkan Nabi Muhammad. Beliau pengemis yang buta dan seorang Yahudi. Ya. Jadi setiap ada yang orang lewat disampaikan, jangan percaya Muhammad. Dia adalah seorang penyihir, dia adalah orang yang gila, ya. Dia adalah orang yang berhalusinasi, ya. Dicaci maki dengan segala rupa cacian. Dan Nabi Muhammad mendengar itu bukan malah marah, bukan malah emosi, tetapi kemudian didekati. Ya. Kalau orang normal didekati untuk memberitahu, ya, kalau saya Muhammad, saya tidak seperti itu. Ya. Itu kalau normalnya manusia. Nah, tetapi yang dilakukan oleh Nabi Muhammad tanpa sepatah kata pun, beliau menghampiri pengemis buta itu yang beragama Yahudi, kemudian memberikan, ya, menawarkan makanan. Jadi tidak memperkenalkan diri, ya, hanya menawarkan makanan dan kemudian menyuapinya. Ya. Ya karena pengemis itu merasa ada orang baik memberi makan, ya kemudian diterima dengan senang hati. Ya. Itu terus dilakukan oleh Nabi Muhammad setiap paginya, bahkan dikatakan sebagai sebuah rutinitas. Ya, datang ke pasar pagi-pagi menemui pengemis buta itu yang senantiasa menjelek-jelekan Nabi, ya, kepada pelanggan ataupun pengunjung pasar, tapi Nabi tidak sama sekali, ya, memberikan nasihat ataupun mengcounternya lah, jadi hanya memberi makan. Nah, satu waktu, ya, pasca Nabi Muhammad SAW kemudian kembali ke hadapannya, meninggal dunia, ya, sahabat Abu Bakar yang pada waktu itu sudah ditunjuk menjadi khalifah menanya kepada putrinya Aisyah, ya, ya putriku, saya sudah hampir menjalankan semua sunnah yang diajarkan oleh Nabi. Kira-kira ada tidak, ya, sunnah yang terlewat olehku? Ya, Abu Bakar bertanya kepada putrinya Aisyah yang juga istri dari Nabi. Kemudian Aisyah menjawab, ya, radhiyallahu anha menjawab, ayah, ya, itu sudah menjalankan semua sunnah-sunnah yang pernah disampaikan oleh Nabi, yang pernah dijalankan oleh Nabi. Tapi ada satu hal yang belum pernah dilakukan oleh ayah. Apa itu anakku? Ya, aku ingin menjadi sahabat yang sempurna. Saya ingin menjadi seorang Muslim yang kafah. Apa itu? Kemudian Aisyah menjelaskan, ya, ada kebiasaan Nabi, ya, memberi setiap pagi makan kepada pengemis yang buta di pasar. Dan kemudian diceritakanlah bahwasanya dia adalah pengemis buta beragama Yahudi, tapi juga suka mencaci maki Nabi di pasar. Ya. Nah, kemudian Abu Bakar setelah mengetahui kebiasaan itu, pergilah ke pasar dan akhirnya ketemu di sudut yang diceritakan oleh Aisyah radhiyallahu anha. Kemudian Abu Bakar melihat hal yang sama, ya. Pengemis itu masih saja mencaci maki Nabi, masih saja menghasut yang mendengar di pasar itu untuk membenci Nabi. Ya. Maka Abu Bakar sama persis yang dilakukan oleh Nabi, mendekati, memberi makan. Nah, tapi ada satu hal yang berbeda. Pengemis itu merasa berbeda. Ya. Kamu siapa? Ditanya kepada Abu Bakar, kamu siapa? Saya yang biasa memberikan kamu makan setiap paginya. Bukan. Kamu orang lain. Ya. Kalau kamu orang yang biasa memberi aku makan, aku tidak akan kesulitan untuk mengunyah. Ya. Ternyata ada satu kebiasaan dari Nabi yang tidak diceritakan oleh Aisyah. Apa itu? Ternyata makanannya dihancurkan. Jadi tidak serta-merta disuapin, tapi juga dihancurkan. Mungkin
dilembekkan ya atau dilembutkan. Ya. Ini bukan kamu, ya pengemis itu bilang, ini bukan orang yang biasa, kamu orang lain. Abu Bakar kemudian ya sudahlah, ya karena sudah ketahuan ya betul, ya aku bukan orang yang biasa memberi kamu makan. Tahukah kamu siapa yang siapa gerangan yang memberi kamu makan itu setiap pagi? Ya. Kemudian pengemis itu bilang saya tidak tahu siapa dia. Dia adalah Nabi Muhammad SAW yang setiap hari kamu caci maki, yang setiap hari kamu hasut orang-orang untuk membencinya, yang setiap hari kamu katakan dia gila, tetapi dia tidak pernah membalasnya, melainkan memberi kamu makan, membalas keburukan dengan kebaikan. Ya. Masya Allah, kan sangat luar biasa. Ya. Nah di satu sisi kita bisa berpikir, ya, mungkin ini bisa dilakukan, Nabi diperlakukan buruk dibalas baik karena beliau Nabi. Tidak juga, ya. Tidak juga, ya. Lalu bagaimana dengan sahabat? Sahabat juga kemudian berusaha untuk mengembalikan keburukan menjadi sebuah kebaikan. Nah, artinya manusia biasa pun bisa melakukan serupa dengan Nabi Muhammad. Nah, itu contoh yang pertama. Contoh yang kedua, misalkan di masa-masa Islam datang, ya, di masa awal-awal dakwah terang-terangan, ya, Nabi Muhammad dan para sahabat, ya, yang masih sangat sedikit itu berdakwah di Mekah, mendapatkan penolakan yang sangat keras. Bahkan tidak hanya verbal saja, tetapi juga sampai kepada fisik. Ya, kalau kita ingat ada beberapa sahabat yang kemudian harus menemui ajalnya karena memegang teguh, ya, memegang teguh ajaran agama Islam. Nah, karena sudah merasa di Mekah sepertinya tidak ada titik cerah ini, ya. Bagaimana kalau kita melakukan dakwah ke tempat yang lain, ya? Maka dipilihlah daerah Taif, ya, Taif. Nah, ternyata ya ketika di Taif tidak jauh berbeda ketika berdakwah di Mekah, ya. Bahkan ketika awal datang, ya, itu langsung dilempar batu, ya, langsung diludah, ya, langsung diberikan semua bentuk penghinaan, ya, dari masyarakat Taif. Nah, singkat cerita saja, ya, berdasarkan perlakuan masyarakat Taif kepada Nabi Muhammad dan para sahabat, ketika Nabi Muhammad menepi di sebuah tempat persembunyian, ya, dan Nabi mentenderkan tubuhnya ke sebuah titik dan kemudian mendemakkan kepalanya ke langit. Lalu apa yang beliau temui? Ternyata di langit sudah ada malaikat Jibril, ya, malaikat Jibril dengan dua malaikat, ya, dengan dua malaikat yang bertanggung jawab atas gunung, ya. Nah, apa yang disampaikan oleh malaikat Jibril kepada Nabi Muhammad, ya, malaikat Jibril kemudian mengatakan, ya, Allah telah mengetahui, ya, dan Allah pun telah memberikan izin kepadaku seandainya engkau, ya, Nabi Muhammad, berkenan untuk gunung ini, ya, dua gunung, ya, di Mekah itu ada Abu Qubais sama Qa'iqan, ya. Kalau engkau berkenan membelaskan perlakuan masyarakat Taif, maka akan diangkat dua gunung ini, ya, untuk ditimpakan kepada masyarakat Taif. Ya. Tapi apa yang kemudian Nabi katakan, apa yang Nabi sampaikan, tidak perlu. Saya sudah maafkan dan bisa jadi, ya, nantinya akan lahir orang-orang yang mengucapkan la ilaha illallah dari rahim-rahim mereka, ya. Jadi sangat, masya Allah, subhanallah, ya, sangat di luar nalar. Bagaimana ketika sudah dilecehkan, dilempar, dicaci maki, bahkan sampai terluka, ya, diberikan kesempatan untuk membalas, ya, perlakuan itu, tapi malah kemudian menolak dan memaafkan, ya. Jadi dua hal ini, ya, dua kisah Nabi Muhammad SAW ini, bagaimana begitu lembut hatinya, bagaimana memberikan maaf tanpa menyisakan dendam. Ini setidaknya beberapa akhlak ataupun karakter ataupun kepribadian dari Nabi Muhammad yang bisa kita contoh. Ya.
Kalau tidak bisa kita contoh seluruhnya, setidaknya kita mencoba untuk bisa menjadi sebagaimana Nabi Muhammad berlaku. Nah, yang kedua, ya, tadi disampaikan bagaimana bentuk ya akhlak Nabi. Yang selanjutnya kita sebagai seorang Muslim yang sudah mengetahui, maka kita pun memberikan ya ataupun memperlakukan Nabi Muhammad itu dengan akhlak yang baik juga. Ya. Jadi kalau ada akhlak kepada Allah, ya, bentuknya adalah menaati dan menjauhi segala perintah dan larangannya. Kemudian akhlak kepada manusia, kita berbuat baik kepada sesama. Ada pula akhlak kepada Nabi Muhammad SAW. Ya. Beberapa bentuknya, ya pertama seperti mencintai dan memuliakannya. Ya. Mencintai dan memuliakannya. Ya. La yu'minu ahadukum hatta akuna ahaba ilahi biwalidayhi wa waladihi. Jadi tidaklah sempurna keimanannya ya ketika kamu ya lebih mencintai keluargamu ya, orang tuamu, mencintai anak-anakmu lebih daripada mencintai aku ya. Jadi kita sebagai seorang muslim harus mencintai dan juga memuliakannya. Bahkan dalam sebuah ayat pun dijelaskan ya, barang siapa ya yang mencintai ya aba'ukum, bapak-bapak kalian, ya abna'ukum, anak-anak kalian, wa azwajukum, dan pasangan kalian, wa ikhwanukum, dan saudara-saudara kalian, ya, ataupun amwalakum, harta kalian, lebih dicintai, ya, lebih dicintai dari Allah, dari Rasulullah, dari jihad fisabilillah, maka tunggu, ya, fatarabasu hatta ya'tillah bi amrihi. Jadi tunggu saja ya balasan yang akan diberikan. Ya. Jadi ini begitu menekankan bahwasanya kita tidak boleh memposisikan ya Allah, Nabi Muhammad, dan juga jihad fisabilillah itu di bawah cinta kita kepada dunia, ya, kepada materi. Ya. Maka kalau jamaah sekalian ya mengetahui ada beberapa tingkatan cinta ya. Ada mahabbatul ula, ada mahabbatul wusta, ada mahabbatul adada ya. Ada cinta yang utama, ada cinta yang mungkin tengah ya, wusta ya, posisi tengah, dan juga cinta yang paling bawah atau yang buruk. Nah, mahabbatul ula ya atau cinta yang paling tinggi adalah cinta kita kepada Allah dan Nabi-Nya, Nabi Muhammad SAW. Nah, lalu apa mahabbatul wusta, yang tengah ya, adalah kita mencintai apapun yang ada di dunia, keluarga ataupun materi ya, ataupun pekerjaan, mencintai itu semua karena Allah ya, maka itu diperbolehkan. Nah, yang tidak boleh adalah mahabbatul adna ya, cinta yang buruk. Ya, ini dikatakan tadi mencintai hal-hal yang ada di dunia lebih dari cinta kita kepada Allah dan Rasulnya, dan juga jihad fisabilillah. Lalu kemudian yang kedua ya adalah mengikuti dan mentaatinya, ya, mengikuti dan mentaati Nabi Muhammad SAW. Disebutkan dalam surat Al-Imran ya, salah satu ya ataupun mungkin salah satu indikator ataupun ciri ya yang menaati Allah Subhanahu wa taala adalah mengikuti apa yang disampaikan, apa yang dilakukan oleh Nabi Muhammad SAW. Ya. Yang barang siapa yang kemudian menolak ya apa yang disampaikan oleh Nabi dan yang menolak apa yang dilakukan oleh Nabi, maka sama pula dengan menolak Allah Subhanahu wa taala. Kemudian yang terakhir adalah senantiasa mengucapkan salawat dan juga salam. Ya, sebutkan dalam Al-Ahzab 56, bahkan ya malaikat ya Allah Subhanahu wa taala pun memberikan salawat dan salamnya kepada Nabi Muhammad. Ya. Lalu bagaimana kita yang hanya manusia biasa ini kemudian enggan untuk bersalawat kepada Nabi? Ya.
Mungkin begitu saja dari saya. Terima kasih. Semoga bermanfaat. Bisa diingat kembali, ya. Bisa kita bedakan mana yang kemudian bisa kita copy paste, ya, dari Nabi Muhammad sebagai seorang manusia, mana yang kemudian kita berusaha, ya, berupaya senantiasa untuk mengcopy paste perilaku Nabi ketika beliau menjadi seorang Nabi dan Rasul. Terima kasih dari saya. Billahi fisabilil haq, fastabiqul khairat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Mas Hasnan Nahar atas penjelasannya tadi mengenai bagaimana kita meneladani Rasulullah. Karena sudah afdol ya, sudah 2 pembicara, mungkin kita bisa melanjutkan sesi tanya jawab. Jadi sesi tanya jawab ini karena sudah 2, mungkin saya bisa langsung invite 2 pembicara tadi, sehingga nanti bisa segera menjawab bersama. Bentar, saya add pin dulu. Mungkin kepada Mas Hasnan dan Mas Mufti bisa di on kameranya lagi. Ini ada pertanyaan mengenai ini ada beberapa pertanyaan tadi ya. Tadi Mas Hasnan sempat miss sebentar. Jadi ini ada pertanyaan, monggo mau dijawab oleh Mas Hasan atau Mas Mufti. Pertanyaannya yaitu mengenai bagaimana prototipe dakwah yang dicontohkan oleh Rasulullah sehingga banyak orang berbondong-bondong masuk Islam. Sedangkan saat ini banyak ustadz yang dakwahnya terkesan sangat keras. Kemudian dari Mas Megi, mohon izin bertanya, seperti apa kontekstualisasi Islam di Spanyol, khususnya terkait Nabi Muhammad? Atau mungkin selain Spanyol bisa mengenai tentang Turki. Oh, oke. Nanti diakhiri ada performance-nya, salah satunya ada dari Berta Siagian. Oke. Sebelumnya kita jawab dulu aja pertanyaan ini. Monggo, mau Mas Hasan dulu atau Mas Mufti dulu? Mungkin Ustadz Mufti mungkin. Oke. Sebelumnya Mas Hasan jangan hilang sinyal dulu ya. Ini pertanyaannya masih banyak ini. Tolong stay on. Oke, monggo kepada Mas Mufti. Oke, baik. Terima kasih Saudari Faiza dan juga terima kasih Mas Hasnan atas pencerahannya ya tentang akhlak Nabi Muhammad SAW. Saya mungkin ya menjawab sekilas saja mengenai pertanyaan dari dua penanya, dari Mas Iqbal dan juga Mas Megi Saputra. Yang pertama adalah Mas Iqbal, bagaimana prototipe dakwah ya. Kalau kita berbicara dakwah Nabi Muhammad, sebagaimana tadi dijelaskan oleh Mas Hanan, memang Nabi itu memiliki ya tadi lemah lembut di dalam artian adalah akhlaknya, kemudian juga kepribadiannya, kemudian juga memang pembawaannya. Tidak ada pemaksaan di dalam berdakwah pada saat zaman Rasulullah, karena Rasulullah sangat mengutamakan rasionalisasi ya. Dalam arti rasionalisasi itu adalah bahwa yang disampaikan itu benar-benar bukan dari dia kayak gitu loh. Bahwasanya yang disampaikan itu adalah perintah dari Allah Subhanahu wa taala, yang mana memang itu bukan keinginan Nabi Muhammad. Sebagaimana yang disampaikan tadi, ada orang yang mengatakan bahwasanya Nabi Muhammad itu adalah orang gila, berhalusinasi, kemudian juga tidak waras, bahwasanya dia itu mengaku-ngaku seorang nabi dan seterusnya, padahal itu semua bukanlah keinginan beliau, bahwasanya kayak gitu, karena dia ditugaskan oleh Allah. Kemudian ya udah dia menyampaikan dengan menjelaskan bahwasanya aku mendapatkan wahyu, kemudian perintahnya A, perintahnya B, kemudian juga ya banyak hal lah, karena emang itu semua sudah diceritakan dalam Al-Quran. Jadi memang la ikraha fiddin ya, tidak ada pemaksaan di dalam beragama. Lakum dinukum waliyadin, bagiku agamaku dan bagi kalian semua adalah agama sekalian, karena semua pilihan yang sudah ada ini adalah konsekuensi atau akan ada resikonya, baik itu kita memilih jalan melalui Islam ataupun tidak Islam dan seterusnya. Jadi dakwah yang Rasulullah contohkan mungkin dakwah yang menunjukkan bahwasanya ya tadi Islam itu adalah agama rahmatan lil alamin, agama yang agama untuk semesta alam, dan juga memang tidak ada pemaksaan kayak gitu, karena memang agama Islam ini ya tadi menggunakan semuanya itu adalah dari Allah Subhanahu wa taala yang disampaikan melalui Rasulullah. Jadi memang tidak bisa dirubah-rubah lagi lah, baik itu Al-Qur'annya, baik itu lafalnya dan ayat-ayat dan seterusnya. Mungkin yang kedua sedikit kalau untuk ini mungkin karena saya ini ya untuk pertanyaannya Mas Megi, bagaimana kontekstualisasi Islam di Spanyol ya. Mungkin
karena saya juga belum lama kayak gitu ya, dan juga mungkin saya hanya bisa membaca sedikit dan mendengar dari teman-teman memang eh, pada zaman dulu lah bahasanya kayak gitu, kalau nggak salah di eh, jam 1400-an ya atau 1000 berapa, itu memang Islam berjaya di Spanyol kayak gitu ya, bahwasanya memang sampai ya masjid-masjid banyak berdiri dan juga berkuasa di berbagai wilayah ya, mungkin yang kita kenal dengan ya Sevilla, Granada, Cordoba, dan juga dengan Masjid Alhambra dan seterusnya. Itu memang kejayaan Islam pada waktu itu memang luar biasa di tanah Spanyol seperti itu. Hanya saja memang setelah itu karena ya tadi karena ada peperangan dan seterusnya, pada tahun 1700-an itu mulailah ya apa orang-orang Islam banyak yang apa namanya, banyak yang direbut lah bahwasanya kerajaan-kerajaan Islam yang ada di Spanyol oleh umat-umat Kristen yang ada di Spanyol ini kayak gitu. Akhirnya ya tadi akhirnya kalah, kemudian ya banyak masjid-masjid itu dijadikan gereja seperti itu ya, yang dijadikan gereja, kemudian juga tidak digunakan untuk sholat lagi dan seterusnya. Memang kalau di sini ya kita bisa sebut memang Islam menjadi salah satu agama yang minoritas kayak gitu. Karena masjid-masjid ya tadi dilarang untuk ya bahasanya itu tidak tidak terbuka ya, untuk dalam arti tidak terbuka itu tidak bisa mendirikan kubah-kubah, kemudian juga untuk suara-suara azan itu harus ya harus bahasanya mungkin tidak sampai keluar kayak gitu, dan juga memang tempat sholat ya apa ya bahasanya, tempat sholat ini tidak di banyak tempat lah bahasanya, ada di beberapa wilayah atau ada di beberapa tempat saja, mungkin seperti itu. Jadi memang untuk kontekstualisasinya ya seperti itu yang mungkin bisa saya sampaikan ya. Mungkin nanti teman-teman yang mungkin lebih lama di sini bisa apa ya, bisa sharing kali ya bagaimana kontekstualisasi Islam di negeri Spanyol ini. Mungkin itu Saudari Faiza, saya kembalikan. Oke, mungkin Terima bisa kasih. ditambahkan kepada Bapak Idam atau mungkin Mas Iqbal untuk mengenai yang Spanyolnya dulu, kayak kontekstualisasi. Monggo, Ustadz Iqbal atau Ustadz Idam. Oke, atau kalau enggak nanti disambi. Pada Mas Hasan, kira-kira kalau misalnya yang mengenai kontekstualisasi Islam di Spanyol bagaimana? Mas Turki ini, ya? oke. Ya, Di Turki kan maksudnya? iya. Kalau karena Mas di Turki kan perspektifnya Turki aja. Ya baik. Tadi sebelumnya mungkin ingin menambahkan yang pertanyaan pertama. Mungkin salah satu dakwah kenapa kemudian berhasil dakwah Rasulullah SAW. Di satu sisi memang karena model dakwah beliau ya yang berdasarkan ya wahyu, yaitu bersembunyi-sembunyi kemudian terang-terangan. Tetapi selain itu yang bisa kita ambil pelajarannya adalah dakwah bil halnya, ya, jadi dakwah dengan teladan. Di cerita yang awal tadi saya katakan ada pengemis buta Yahudi yang pada akhirnya setelah mengetahui ya bagaimana perilaku Nabi kepada dirinya dan juga sebaliknya ya, kemudian menghantarkan dia kepada Islam ya. Jadi bukan tauhid yang diajarkan pertama kali, bukan keimanan yang diajarkan pertama kali, tetapi teladan ya atau dakwah bil halnya yang dilakukan oleh Nabi menjadikan pengemis itu kemudian menjadi Islam. Oleh karena itu, kalau kemudian kita coba ya tarik kepada zaman sekarang ataupun dikontekskan pada zaman sekarang, ketika ingin Islam ya itu dipandang baik atau menjadikan Islam itu dilirik oleh orang non Muslim ya, maka jadikanlah diri kita sebagai sebagai model ya, bahwasanya Muslim itu ya seperti saya. Bagaimana saya bisa bertutur kata sejujurnya, bagaimana saya bisa berperilaku baik kepada sesama, ya. Bagaimana saya bisa berkata tegas ketika ada kemungkaran, bagaimana saya bisa berlembut hati ya ketika dalam masalah yang bisa diselesaikan dengan baik ya. Kita menjadikan diri kita sebagai media dakwahnya.
Ya, jadi dakwah bihal, dakwah dengan teladan. Nah, yang kedua, karena saya di sini di Turki baru 1 bulan, maka saya menyampaikan apa yang saya amati saja selama 1 bulan ini, khususnya di Ankara. Jadi tidak Turki secara umum, tetapi di Ankara. Nah, di Ankara ini saya lihat karena merupakan pusat, bisa dikatakan kalau di Indonesia sebagai pusat pendidikan, di mana kampus banyak, di mana mahasiswa dari berbagai negara, bahkan di Turki pun rujukannya juga ke Ankara, maka ada banyak sekali karakteristik ya Islam di sini. Tapi secara umum yang saya amati, dan ini mungkin secara perspektif pribadi saja, masih banyak yang Islam, tetapi hanya Islam saja. Jadi hanya statusnya Islam saja. Ya. Tapi untuk kemudian untuk beribadahnya yang mahdoh saja, ataupun kemudian hal-hal yang sifatnya adalah wajib dalam hal ibadah, ada beberapa yang kemudian meninggalkan. Bahkan saya pernah bercanda dengan teman saya, kalau di Indonesia ada abangan, di Turki pun sepertinya ada abangan. Ya. Jadi dia Muslim tetapi tidak menjalankan agama Muslim, agama Islam. Ya. Tapi ini karena saya masih terbatas ya, masih sebulan, itu yang bisa saya lihat. Tetapi ada satu indikator, ya indikator yang dari yang saya amati selama 1 bulan ini, ketika jam-jam sholat di luar jam Jumatan ya, di luar sholat Jumat, baik musola atau kita sebut di sini masjid atau masjid yang kita sebut dengan jami, itu tidak terlalu banyak jamaahnya. Di kampus, di tempat-tempat umum, ya. Jadi sepertinya ya antara dunia dengan ibadah itu dua hal yang kemudian secara tidak sadar mungkin ya terpisahkan perlahan terpisahkan tanpa mereka sadari. Ya. Tapi lagi-lagi itu sebatas pengamatan saya selama 1 bulan ini. Nah, tetapi ya, berbeda dengan orang asing yang kemudian dia sudah tinggal lama di Turki ya dengan komunitasnya masing-masing ya, Timur Tengah, Asia, dia masih cenderung kuat ya menjalankan kewajibannya sebagai seorang Muslim. Nah, jadi seperti itu. Kalau tolak ukur dakwah dari luar tentu Muhammadiyah ya, kita patut syukuri kehadiran Muhammadiyah di berbagai negara ya. Ingin dan secara sadar berperan aktif untuk berdakwah ya, tidak hanya kepada dirinya, kepada warga negara yang sama, tetapi juga kepada warga negara lain, tapi dengan bilhal ya, dengan teladan. Begitu mungkin dari saya, semoga menjawab. Terima kasih. Oke, ini yang mengenai tentang konteks Islam di Spanyol akan ditambahkan oleh Bapak Idam. Monggo kepada Bang Idam. Siap. Ci matur nuwun Bapak Iza. Ya sedikit saja ingin saya tambahkan tentang konteks kehidupan berislam begitu di Spanyol yang mungkin dalam beberapa waktu ke depan akan bisa kita tambahkan, yaitu bermuhammadiyah di Spanyol gitu. Karena Muhammadiyah sudah mulai membirukan Spanyol begitu setelah adanya PCIM yang berdiri tahun 2020 kemarin. Di Spanyol memang sama seperti beberapa negara Eropa lainnya, masyarakat Muslim masih minoritas, tapi mungkin ada beberapa highlights yang ingin saya sampaikan karena adanya perbedaan antara Muslim di Spanyol dan juga Muslim di beberapa negara Eropa lainnya. Paling tidak mungkin pertama tadi sudah disampaikan oleh Ustadz Mufti bahwa Andalusia ini dulu menjadi nama besarnya Spanyol. Kemudian Andalusia sekarang menjadi hanya satu nama provinsi di Spanyol.
Jadi kalau Bapak Ibu datang mengunjungi Spanyol, mau ke Andalusia, sekarang hanya ada di selatan Spanyol, yaitu ada 8 kota, yang diantaranya adalah Granada, Cordoba, Sevilla, Malaga, gitu. Itu beberapa, itu hanya satu provinsi di Spanyol. Yang sebelumnya Andalusia adalah merupakan nama besarnya. Nama Spanyol sekarang ini bahkan meliputi Portugal pada waktu itu. Nah, setelah Islam kemudian terusir dari sana, baru belakangan Islam itu generasi Spanyol yang menjadi Muslim itu baru generasi kedua saat ini. Jadi kalau Spanyol itu memang banyak gitu ya orang Muslimnya, tetapi kebanyakan memang bukan warga asli Spanyol, yaitu mereka itu pendatang yang mayoritas adalah dari Maroko. Kemudian yang kedua dari Pakistan, ketiga dari Senegal, dan Indonesia termasuk keempat, yaitu campuran. Jadi semua negara-negara Islam masuk di keempat, yang tidak masuk dalam kategori 3 itu tadi. Indonesia masuk ke dalam campuran tadi keempat. Jadi masih sangat sedikit sekali orang Indonesia di Spanyol. Nah, jadi tadi hanya generasi kedua saat ini. Jadi orang Spanyol asli yang menganut agama Islam, bukan orang pendatang. Dan alhamdulillah kita juga patut bersyukur karena warga Spanyol ini memiliki kualitas yang tinggi gitu, yang berpengaruh, memiliki peranan yang sangat luar biasa saat ini. Yang diantaranya beliau-beliau ini memegang kunci di masjid. Maksudnya bukan kunci biasa gitu ya, tapi maksudnya beliau ini penggerak masjid di beberapa daerah di Andalusia untuk saat ini, yaitu di Granada. Di Granada itu generasi kedua yang masuk Islam pertama kalinya adalah ayahandanya, kemudian memiliki istri juga seorang Muslim, kemudian juga menjadi Muslim, dan kemudian anak-anaknya semuanya bukan hanya menjadi Muslim, tetapi menjadi hafidh Quran. Jadi di tanah Andalusia, di Spanyol, yang kanan kirinya masih memiliki budaya yang berbeda, menganut agama yang berbeda, tetapi mereka teguh mempertahankan keimanan itu, bahkan meningkatkan levelnya, bukan hanya level yang sebagai Muslim, tetapi level yang juga menggeluti Islam dan juga memperdalam keislamannya, bahkan menghafal Al-Quran. Anak-anaknya semuanya menghafal Al-Quran. Luar biasa. Jadi kalau Bapak Ibu punya kesempatan kedatang Spanyol, jangan lewatkan Granada. Karena di Granada itu kita bisa menemukan situs terakhir yang bisa kita lihat wujudnya dengan paling sempurna di antara situs-situs yang lain. Karena Granada itu adalah the last emperor of Islam. Jadi maka karena tahun 14 itu, abad ke-14 itu yang jatuh terakhir adalah Granada, maka yang paling bisa kita temukan, yang paling sempurna di antara situs-situs Islam yang lainnya hanya di Granada. Jadi kalau mau menapak kilas Islam, maka datanglah ke Granada. Karena di depan Granada itu kita juga bisa menemukan masjid yang yang dipanitiani atau yang pengurusnya adalah warga asli Spanyol yang juga memiliki hubungan baik dengan warga sekitarnya. Jadi ini ada juga kisah dramatis. Di antaranya adalah ketika terjadi serangan terorisme di Barcelona tahun 2017. Itu menewaskan 13 orang dan tersangkanya adalah orang Maroko. Dan kemudian akhirnya reaksi masyarakat, mereka ingin menutup masjid, yang diantaranya masjid yang ingin ditutup adalah Granada. Berbondong-bondong mereka mendatangi masjid Granada, tetapi apa yang terjadi? Tetangga sekitarnya justru membuat rantai manusia dan menghalang-halangi para demonstran ini untuk masuk ke Granada, masuk ke masjid Granada. Mereka bilang bahwa mereka adalah tetangga kami, mereka adalah tetangga yang baik kami. Maka kami bertanggung jawab atas kehadiran mereka dalam kami bertanggung jawab untuk juga membebaskan mereka melaksanakan ibadahnya sesuai kepercayaannya mereka masing-masing. Jadi itu yang luar biasa. Mungkin satu hal lagi yang ingin saya tambahi, bahwa Spanyol berdasarkan penelitian yang dilakukan oleh think tank-nya
think tank penelitian seperti LIPI-nya Spanyol, yaitu Elcano, menyatakan bahwa Islamofobia tidak hadir di Spanyol. Itu sangat berbeda dengan kita lihat yang di Prancis misalnya, bahkan presidennya sangat frontal begitu melakukan mengeluarkan kebijakan-kebijakan yang anti-Islam gitu, yang mengarah ke anti-Islam. Maka yang terjadi ketika Charlie Hebdo itu meletus, maka para pimpinan di Prancis tidak melibatkan sama sekali orang Islam. Berbeda dengan yang terjadi ketika Barcelona itu terjadi, itu dari tingkatan bahkan raja datang menghadiri di alun-alun di Spanyol, di Catalunya, dan tidak hanya tidak hanya pimpinan-pimpinan dari pimpinan atas sampai pimpinan daerah yang diberi panggung, tetapi kelompok perwakilan Islam sekalipun itu juga diberi panggung. Dia diberi tempat untuk menjelaskan bahwa serangan terorisme ini bukan merupakan bagian dari Islam secara umum, bahwa ini harus dibedakan antara Islam dan juga serangan terorisme. Dan itu juga mendapatkan dukungan yang luar biasa dari banyak pihak. Saya secara personal juga diberi dukungan oleh supervisor saya, misalnya dibilang bahwa orang Spanyol sangat bisa membedakan antara agama dan juga perilaku. Jadi karena agama merupakan sesuatu yang sangat privacy, sehingga ketika perilaku buruk dilakukan oleh orang Muslim, maka mereka sangat bisa membedakan antara agama dan perilakunya. Saya kira mungkin itu Mbak Faiza. Terima kasih Bang Idam atas penjelasannya. Saya jadi ingat kemarin juga kalau nggak salah PCM Turki juga habis bikin acara tentang membahas Islamofobia juga. Jadi kayaknya Islamofobia di Turki dan Spanyol itu memang berbeda. Jadi ya mungkin karakter orang kan memang berbeda-beda, terutama dari culture-nya. Oke, terima kasih Bang Idam. Mungkin dari PCM Turki, Pak Samsul atau Pak Rama mau menambahkan dari kontekstual Islam di Turki mengenai terutama mengenai tentang terkait Nabi Muhammad. Mau ditambahkan apa kita bisa move ke yang selanjutnya? Mungkin Pak Samsul atau dari PCIM lainnya, kalau nggak salah ada PCIM Belanda yang di sini, mungkin bisa share mengenai kontekstualisasi Islam di negaranya, khususnya terkait Nabi Muhammad. Oke, sudah diwakili ya tadi ya. Oke, selanjutnya ada yang ingin bertanya lagi? Saya perkenankan untuk bertanya, monggo mau raise hand atau langsung open mic. Mungkin dari Jogja atau dari Bengkulu atau mungkin dari Belanda, Turki, Madrid mungkin. Tidak ada. Coba saya cek chat dulu ya, ada tambahan tidak ya pertanyaan? Oh, sepertinya tidak ada, sudah cukup. One message. Oke, Yogyakarta disebut. Oh, tadi sudah ya. Oke, alhamdulillah. Alhamdulillah akhirnya berjalan dengan lancar ya pengajian ini. Tapi sebelum kita akhiri, kita ada performance sebentar. Performance pertama ini ada dari Mbak Zulfa. Ini mengenai nanti kita bisa dengarkan. Kemudian nanti ada volunteer dari Berta Siagian mau menyampaikan pantun. Sebentar ya, saya kelihatan kan ya? Kelihatan. Oke. Error nggak nih? Wah, kok tiba-tiba error ini? Tadi sudah saya coba. Oh, ini.
Alhamdulillah. Jadi Mbak Zulfa ini tadi yang membaca Quran di awal. Awalnya mau live, tapi karena beliau sekarang sedang membimbing mahasiswa teman-temannya untuk lomba, ya kita doakan semoga lombanya lancar. Sehingga tadi kita langsung recording. Dan sebelumnya kepada saudara Ber, tadi ada yang ingin volunteer berpantun Siap. ya? Siap. Entah saya pin dulu. Monggo, mana ya? Oh iya, saya tahu ini Mbak yang kemarin yang di PCM. Iya, saya tahu ini. Monggo ada Mbak Berta. Nyampe banget ini. Siap. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi Wabarakatuh. Nah, sebentar, saya cari dulu. Oke. Mahasiswa baru wajib beradaptasi, menyesuaikan diri urusan di sana dan di sini. PCIM Turki dan Spanyol sedang berkongsi virtual merayakan Maulid Nabi. Ajaklah keluarga rutin mengaji, ramaikan masjid, tunaikan sholat. Selamat merayakan Maulid Nabi, Nabi Muhammad teladan semua umat. Jagalah api, jangan meredup. Redupnya api, tanda kegelapan. Hidup jangan sekedar hidup. Hidup Rasulullah jadikan teladan. Pohon rambutan, buahnya lebat. Tak boleh dikait, harus dipanjat. Marilah mari, wahai umat, teladani perjuangan Rasulullah dan sahabat. Memancing ikan di pinggir kali. Membawa umpan darilah rumah. Ketahuilah 3 saran Nabi. Belajarlah berkuda, berenang, dan memanah. Istri pertama bernama Khadijah. Membela Nabi tak kenal lelah. Sebentar, salah. Istri pertama bernama Khadijah. Saudagarwati tajir asal Mekah. Membela Nabi tak pernah lelah, memberi dukungan dan cinta yang melimpah. Pagar rumah memakai kawat. Kawatnya tegap berlapis 4. Mari bersama-sama melantunkan sholawat. Semoga kelak mendapat syafaat. Tanda adat bersendi syarak.
Al-Quran dan Sunnah jadikan pedoman. Rasulullah diutus dengan sesempurna akhlak, menjadi contoh manusia yang beriman. Banyak masalah, usahlah gundah. Banyaklah berzikir, ingatlah Allah. Perjalanan Nabi ke kota Madinah mengatur strategi dalam berdakwah. Pergi ke pasar membeli ikan, masak pelan-pelan di atas perapian. Salah satu akhlak yang Rasul contohkan, Rasulullah suka membagi-bagi makanan. Tukang bekerja membangun rumah. Rumah dibangun dengan paku dan martil. Ingatlah apa kata Ummu Salamah. Rasulullah mengaji dengan jelas dan tartil. Ada ratu sedang makan ikan. Ikan mujair dibelah-belah. Hanya itu yang kami sampaikan. Mohon maaf bila kami ada salah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Masya Allah, Mbak Berta, top jempol. Saya jadi ingat kalau nggak salah dulu tuh juga saya ikut acara PCM. Halal bihalal. Iya, halal bihalal itu kolaborasinya banyak ya, nggak cuma Mbak aja, tapi ini luar biasa, Masya Allah. Terima kasih kepada Mbak Berta, apa tadi? Iya. Oke. Berta Siagian. Mbak Berta Dari Makedonia, tapi ikut PCIM Turki. Mantap, terima kasih banyak. Makasih. Ini selanjutnya ada lagi yang ingin berpantun sebelum kita tutup acara. Dari Bengkulu, monggo pada Ayahanda. Baik, terima kasih Kesima yang mendengar lagu dan pantun terakhir tadi ya. Satu pantun aja ya. Seikat dan seutas daun bunga dahlia, bunga merah indah warnanya. Selamat dan sukses pengajian Maulid kita. Semoga memberi pencerahan kepada semua. Terima kasih. Masya Allah. Amin. Terima kasih Ayah. Alhamdulillah acara ini ditutup dengan ini ya, refreshing dari nasyid tadi dari Mbak Zulfa, kemudian dari Mbak Berta, kemudian dari Ayah Lukman. Oke, sebelumnya kita ada sesi foto terlebih dahulu, kemudian baru kita tutup dengan doa dari Mas Rama. Saya minta tolong kepada teman-teman semuanya untuk open kamera. Ini mau saya dokumentasikan. Oke, saya tunggu dulu ya teman-teman semuanya. Dari Bang Idang udah, Bu Marga, Mbak Putri, Bu Cesar, dari Belanda. Oke, siap Mbak Rida. Kemudian Pak Asti, Pak Syamsul, Mas Megi, kemudian oke, Mas Dilan, udah. Bu Siti, oke, sudah. Bentar, oh ini Mbak Bu Marga sudah di Belanda ya? Apa? Oke, ini sebentar ya, saya nunggu yang proses. Mbak Ida, ini yang Jalan Kalurang, monggo. Saya foto dulu ya sambil yang lain ini. Oke, 1, 2, 3. Oke, saya full screen aja deh, bentar ya. Pembicara Hasnan, sepertinya sedang senyum ya, 1, 2, 3, 1, 2, 3. Oke. Oh, bentar. Ini spesial dari Jakal. Ada lagi yang mau open kamera lagi? 1, 2, 3. Oke, udah banyak ya yang saya foto ya. Oke, terima kasih atas sebentar saya exit full screen. Oke. Selanjutnya yang terakhir adalah doa yang disampaikan oleh Mas Jelang Ramadan atau Mas Rama dari PCN Turki kepada Mas Rama. Kepadanya kami persilahkan. Baik. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Astagfirullahaladzim. Allahumma sholli ala Muhammad wa sallim wa radhiyallahu anhu wa sahabati Rasulillah ajma'in. Allahumma inni nas'aluka salamatan fid din
وعافية في الجسد وزيادة في العلم وبركة في رزقي وتوبة قبل الموت ورحمة عند الموت ومغفرة بعد الموت اللهم حوِّن علينا في شقرة الموت والنجاة من النار وعافية من الحساب ربنا إنك من تدخل النار فقد أخزيته وما للظالمين من أنصار ربنا إننا سمعنا مناديا ينادي للإيمان أن آمنوا بربكم فآمنا ربنا فاغفر لنا ذنوبنا وكفر عنا سيئاتنا وتوفنا مع الأبرار ربنا وآتنا ما وعدتنا على رسولك ولا تخزنا يوم القيامة إنك لا تخلف الميعاد ربنا اغفر لنا ولوالدينا وارحمهما كما ربينا صغارا ربنا اغفر لنا ولوالدينا وارحمهما كما ربينا صغارا ربنا اغفر لنا ولوالدينا وارحمهما كما ربينا صغارا ربنا هب لنا من الصالحين ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Terima kasih Mas Rama. Alhamdulillah sudah selesai acara pada hari ini, pengajian Maulid Nabi yang diselenggarakan oleh PCM Spanyol, PCM Turki, PCM Eropa, dan Diaspora Muhammadiyah. Saya ingin mengucapkan terima kasih kepada Mas Iqbal selaku Ketua PCM Spanyol dan kepada Pak Samsul sebagai Ketua PCM Turki dan teman-teman yang di PCM Eropa telah hadir yang dari Belanda, kemudian dari Turki, Spanyol, kemudian Hungari dan teman-teman lainnya, dan tidak lupa terima kasih pada teman-teman yang ada di Indonesia, yang terdeteksi mungkin dari Jogja, kemudian Bengkulu, mungkin Jakarta dan sekitarnya. Yang bisa kita ambil hikmah yang tentu saja tadi udah banyak yang dibahas ya, baik dari pembicara 1 atau pembicara 2. Yang jelas berusahalah kita untuk mengaplikasikan apa yang sudah Rasulullah sampaikan dan berikan dari semua cerita-cerita, baik itu dari cerita yang dari hadis atau mungkin cerita-cerita yang kita dapatkan dari teman-teman Rasulullah. Kita coba maksimalkan diri kita untuk menjadi manusia yang terbaik. Memang tidak ada manusia sempurna, karena manusia sempurna itu hanya Nabi Muhammad, tapi kita mencoba bagaimana caranya kita bisa mempresentasikan sebagai muslim yang terbaik. Kalau kita mungkin di Spanyol, kita mencoba memperlihatkan bahwasanya ini loh warga muslim kalau di Spanyol tuh kayak gini, kita tuh memiliki akhlak yang baik. Kemudian ya tidak munafik, tapi kita mencoba bagaimana caranya kita memberikan yang terbaik, baik di Indonesia atau di manapun itu berada. Semoga kita selalu bersolawat kepada Nabi dan jangan lupa untuk tetap menjaga dirinya masing-masing. Oke, terima kasih semuanya. Semoga sehat. Selamat sore untuk waktu Eropa dan selamat malam untuk waktu Indonesia. Syukron. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Terima kasih banyak. Oke, terima kasih banyak Pak Samsul. Siap, makasih banyak. Makasih banyak Bu. Mbak Berta.